Oke, kesalahan terbesar peternak sapi dalam memanage letong. Sebenarnya ya, letong itu kan emas. Kok bisa gitu? Iya dong. Jadi pupuk kandang itu emas ya teman-teman. Tapi banyak peternak sapi, terutama di Indonesia tuh bukan peternak yang luas ya, bukan skala gede. Peternak yang skala rumahan itu kalau bikin kandang sapi biasanya dekat sama sungai. Sungai-sungai yang sedang lah, yang enggak terlalu besar tapi juga yang enggak terlalu kecil. Ya kisaran lebar sungainya itu sekitar 3, 4, 5 meter lah. Sekitar itu. Ya sekitar 5 meteran lah. Nah kemudian kotoran sapinya itu langsung dibuang ke sungai. Nah ini jelas salah. Misalkan nih kalian peternaknya, kalian ambil rumput di sawah A, terus buat pakan sapi. Sisa ampas dari rumputnya itu berupa letong, itu harusnya dibawa lagi ke sawah, bukan dibuang ke sungai. Itu udah pasti rugi sebenarnya, karena harusnya letong itu bisa ikut menyuburkan tanaman cabai, tanaman komoditi pertanian kalian gitu. Harusnya kayak gitu. Nah ini menandakan bahwa rumput itu mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah atau di sawah kalian. Kemudian rumputnya dimakan sama sapi, ya pasti nggak terserap 100% dong. Pasti masih banyak dong. Artinya dengan kalian membuang letong ke sungai itu sama halnya kalian membuang kesuburan di sawah kalian ke sungai. Yang untung siapa? Nah, bisa jadi yang untung nanti adalah sawah yang dekat sama sungai. Kok bisa gitu? Bisa dong. Jadi sungai itu biasanya kan mengalir ke sungai-sungai yang gede. Nah, kalau di Blitar atau di daerah Jawa Timur itu ada yang namanya Sungai Berantas. Nah, kotoran-kotoran itu dia itu akan mengendap di Sungai Berantas, di dekat bendungan-bendungan kayak gitu teman-teman. Jadi lumpur. Nah, setiap 1 tahun sekali biasanya lumpur-lumpur itu diangkat sama pihak PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Diangkat supaya tidak maksudnya dangkal ya, tidak dangkal. Artinya bisa menampung debit air yang banyak gitu. Nah, lumpurnya itu dibuang ke kebun-kebun atau sawah-sawah di dekat sungai itu. Nah, otomatis tuh, ya kan? Itu kan lumpur yang sangat subur. Otomatis yang untung siapa? Yang untung ya yang punya sawah di daerah situ dong. Kitanya atau si peternak sapinya itu sebenarnya yang rugi. Ya percaya nggak percaya terserah sih, bebas. Ya wis. Oke, kesalahan terbesar peternak sapi dalam memanage letong. Sebenarnya ya, letong itu kan emas. Kok bisa gitu? Iya dong. Jadi pupuk kandang itu emas ya teman-teman. Tapi banyak peternak sapi, terutama di Indonesia tuh bukan peternak yang luas ya, bukan skala gede. Peternak yang skala rumahan itu kalau bikin kandang sapi biasanya dekat sama sungai. Sungai-sungai yang sedang lah, yang enggak terlalu besar tapi juga yang enggak terlalu kecil. Ya kisaran lebar sungainya itu sekitar 3, 4, 5 meter lah. Sekitar itu. Ya sekitar 5 meteran lah. Nah kemudian kotoran sapinya itu langsung dibuang ke sungai. Nah ini jelas salah. Misalkan nih kalian peternaknya, kalian ambil rumput
di sawah A. Terus buat pakan sapi, sisa ampas dari rumputnya itu berupa letong, itu harusnya dibawa lagi ke sawah, bukan dibuang ke sungai. Itu udah pasti rugi sebenarnya, karena harusnya letong itu bisa ikut menyuburkan tanaman cabai, tanaman komoditi pertanian kalian gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, ini menandakan bahwa rumput itu mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah atau di sawah kalian. Kemudian rumputnya dimakan sama sapi, ya pasti nggak terserap 100% dong. Pasti masih banyak dong. Artinya dengan kalian membuang letong ke sungai, itu sama halnya kalian membuang kesuburan di sawah kalian ke sungai. Yang untung siapa? Nah, bisa jadi yang untung nanti adalah sawah yang dekat sama sungai. Kok bisa gitu? Bisa dong. Jadi sungai itu biasanya kan mengalir ke sungai-sungai yang gede. Nah, kalau di Blitar atau di daerah Jawa Timur itu ada yang namanya Sungai Berantas. Nah, kotoran-kotoran itu dia itu akan mengendap di Sungai Berantas, di dekat bendungan-bendungan kayak gitu teman-teman. Jadi lumpur. Nah, setiap 1 tahun sekali biasanya lumpur-lumpur itu diangkat sama pihak PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Diangkat supaya tidak maksudnya dangkal ya, tidak dangkal, artinya bisa menampung debit air yang banyak gitu. Nah, lumpurnya itu dibuang ke kebun-kebun atau sawah-sawah di dekat sungai itu. Nah, otomatis tuh, ya kan? Itu kan lumpur yang sangat subur. Otomatis yang untung siapa? Yang untung ya yang punya sawah di daerah situ dong. Kitanya atau si peternak sapinya itu sebenarnya yang rugi. Ya percaya nggak percaya terserah sih, bebas. Ya wis. Oke, kesalahan terbesar peternak sapi dalam memanage letong. Sebenarnya ya, letong itu kan emas. Kok bisa gitu? Iya dong. Jadi pupuk kandang itu emas ya teman-teman. Tapi banyak peternak sapi, terutama di Indonesia tuh bukan peternak yang luas ya, bukan skala gede. Peternak yang skala rumahan itu kalau bikin kandang sapi biasanya dekat sama sungai. Sungai-sungai yang sedang lah, yang enggak terlalu besar tapi juga yang enggak terlalu kecil. Ya kisaran lebar sungainya itu sekitar 3, 4, 5 meter lah. Sekitar itu. Ya sekitar 5 meteran lah. Nah, kemudian kotoran sapinya itu langsung dibuang ke sungai. Nah, ini jelas salah. Misalkan nih, kalian peternaknya, kalian ambil rumput di sawah A. Terus buat pakan sapi, sisa ampas dari rumputnya itu berupa letong. Itu harusnya dibawa lagi ke sawah, bukan dibuang ke sungai. Itu udah pasti rugi sebenarnya, karena harusnya letong itu bisa ikut menyuburkan tanaman cabai, tanaman komoditi pertanian kalian gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, ini menandakan bahwa rumput itu mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah atau di sawah kalian. Kemudian rumputnya dimakan sama sapi, ya pasti nggak terserap 100% dong. Pasti masih banyak dong. Artinya dengan kalian membuang letong ke sungai,
itu sama halnya kalian membuang kesuburan di sawah kalian ke sungai. Yang untung siapa? Nah, bisa jadi yang untung nanti adalah sawah yang dekat sama sungai. Kok bisa gitu? Bisa dong. Jadi sungai itu biasanya kan mengalir ke sungai-sungai yang gede. Nah, kalau di Blitar atau di daerah Jawa Timur itu ada yang namanya Sungai Berantas. Nah, kotoran-kotoran itu dia itu akan mengendap di Sungai Berantas, di dekat bendungan-bendungan kayak gitu teman-teman. Jadi lumpur. Nah, setiap 1 tahun sekali biasanya lumpur-lumpur itu diangkat sama pihak PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Diangkat supaya